penghasilannya berapa sih? Cuman kalau untuk sekarang ini ya penghasilannya nggak banyak, paling sebulan bisa beli 1 rumah lah. Hah? Hai sahabat Nyonya Swan. Nah, saya lagi mau undang cucu saya lagi karena kebetulan cucu saya rumahnya deket dan tema kali ini adalah pekerjaan instan selegram. Nah, kebetulan ini cucu saya, si Thea Bernis ini selegram yang boleh dibilang cukup oke. Waduh. Followermu berapa? Aduh, nggak tahu, Oma. Ih, Oma lihat followernya aja sudah 511k, bener nggak? Nah ini ya? Oma zaman now tahu diperhatiin loh, diperhatiin karena iyalah namanya oma-oma gitu loh, cucunya pekerjaannya apa dikeker terus gitu. Nah terus tema Oma kali ini memang pengen tahu, kayaknya pekerjaan selebgram itu kok kelihatannya sekarang ini lagi wow, lagi happening banget, trending, viral. Viral gitu ya. Padahal zaman dulu waktu Oma kerja rasanya kok susah banget ya. Oma ngerintis sesuatu itu 3 tahun. Baru mulai 3 tahun itu belum ada apa-apa. Nah 13 tahun itu baru kelihatannya Oma udah punya usaha yang lumayan. Nah sampai sekarang Oma udah hampir 33 tahun. Jadi perjalanan panjang untuk memulai dari start awal sampai sekarang Oma sudah istilahnya pensiun. Nah kalau ini cucu zaman now ini yang namanya selebgram, aku lihat kok enak amat ya, motret, ceprat, terus dapat duit. Gimana sih? Coba ceritain gimana ke temen-temen coba. Yang terutama yang se-Oma atau yang di bawah Oma pengen tahu pekerjaan kalian selebgram, mulainya dari mana dulu? Mulainya ya, memang dari foto-foto doang sih Oma. Tadinya iseng? Iya, iseng-iseng berhadiah dong. Memang kan dulu kebetulan emang aku suka foto, terus mami juga lesin modeling gitu kan. Jadi kayak suka foto, jadi kayak beranilah foto-foto kayak gitu kan. Biasa orang kayak kaku gitu kan kalau foto. Cuman karena mungkin aku emang dasarnya dilesin terus aku suka, jadi menurut aku ya udah hal biasa gitu lah ya. Jadi mesti ada modal ngeles dulu dong modeling? Atau enggak juga sih Oma, maksudnya ya dari dirinya sendiri juga kalau misalnya emang dari sononya pemalu atau enggak gitu ya. Iya. Tapi dulunya kamu pemalu nggak sih? Pemalu banget, nggak mau ngomong sama orang. Ya? Iya. Dulunya pemalu, Thea Bernis ini? Dikasih, maksudnya dipanggil terus ditanya namanya apa tuh bisa yang judes banget lah, pokoknya kayak nggak mau lihat gitu, nggak mau lihat orangnya bener-bener judes. Nah itu alasan kenapa mami ngelesin modeling gitu. Jadi ketemu sama orang, interaksi gitu-gitu. Nah baru terus, deh, itu masih kecil banget sih Oma. Kalau sekarang udah nggak pemalu lagi? Tapi nggak malu-maluin kan? Udah nggak tahu malu ya. Nggak tahu malu gimana? Kadang kamu, Oma kalau pergi sama kamu ya aku lihat nih anak ya cepret, kayaknya kok. Udah kehidupan sehari-hari begitu, kerjaannya begitu juga ya Oma ya, gimana? Itu terus. Cuman ya nggak bisa dibilang itu gampang juga ya. Emang maksudnya kita semua ya yang kayak kerja di Instagram, di sosial media gitu. Kelihatannya di story gitu kelihatannya enak, setiap hari nongkrong, pergi sama teman segala macam. Sebenarnya di balik itu kan kita kayak pergi ke kafe atau apa untuk foto endorse atau itu capek, maksudnya kayak ganti-ganti baju gitu loh mah. Dan kita itu nggak buang-buang duit ke kafe, tapi modal kita untuk foto kan harus ke kafe. Jadi anggapnya kita dapat duit endorse kayak sekian, kita untuk bayar kafe itu juga gitu loh, untuk foto baju itu gitu. Jadi ya bukan kita berfoya-foya emang banyak sih, aku juga dapat DM kayak kerjaannya enak banget sih, nongkrong doang tiap hari gitu. Oma juga ngeliat, aduh kalau bisa jadi selebgram apalagi yang sudah istilahnya di atas 100k gitu ya, kayaknya endorse gampang banget. Itu kalian nyari atau tiba-tiba datang sendiri, aku mau dong promoin, ditawarin dari satu terus nanti terus gitu ya. Terus kayaknya emang Oma juga lihat sih, cuman potret-potret aja kok dapet duit gitu loh. Kalian tuh enak banget gitu. Nah dengan keenakan itu apakah kalian itu akan royal, foya-foya? Maksudnya dapet duit gampang, buangnya gampang. Dapat duitnya ya gimana? Gampang juga ya, bisa dibilang gampang-gampang susah ya Oma. Tapi dibanding kalau misalnya kayak kerja Oma beneran dulu, di Oma dulu ya itu mah beda lah. Itu mah emang
bisa dibilang benar-benar sampai banting tulang lah ya. Ya. Kalau ini anggapnya kita udah dikasih gimana ya? Ini laki juga sih. Satu luck ya Iya, yang kalian kerja. Beruntung juga gitu loh. Beruntung juga dikasih kayak gini, makanya harus bersyukur dan disia-siain kan. Cuman ya banyak juga ya plus minus sih emang semuanya, dan kerja itu sebenarnya nggak ada yang nggak Ada capek yang ya. mudah, Semua benar-benar semua capek. kayak maksudnya kita pergi-pergi, kemarin kan aku photoshoot juga sampai ke BSD, sampai ke Tangerang, itu kan benar-benar makan waktu banget, terus bawa-bawa koper semua berat, ganti-ganti baju, urusin studio, fotografer, pusing juga gitu ngurusin gituan. Jadi ya apa yang kita lakuin ya apa yang kita dapat juga lah. Ya, jadi tiap hari kamu juga mesti mikir ya kalau apalagi nih harus tempat Harus yang ngapain. beda, terus gayanya yang beda gitu ya, karena kamu juga ada beban kan. Kalau endorse terus tempatnya cuma satu tempat, Iya. di rumah aja pasti orang juga Bosen lah. bosen gitu ya. Harus ada kualitas, terus aku juga kayak beli kamera, maksudnya itu juga modal kita gitu loh. Beli kamera gitu ya. Maksudnya harus foto juga yang good quality kan, bukan Terus, asal-asalan. Dandan rambut, harus manicure, Iya. pedicure, Sebenarnya nggak merawat gampang juga. badan, itu juga bagian yang itu juga endorse atau keluar duit sendiri. Kadang endorse, Kadang endorse, kadang ini ya. Wah, ternyata nggak mudah juga ya, ternyata Mudah lah. cucu-cucu Oma nih para selegram yang ini nggak asal-asalan. diperhatikan netizen banget. Terus loh. kalau uangnya punya uang gitu kalian bisa nabung nggak sih? Nah, Beda-beda lah tiap orang. Kalau menurut aku sih aku bisa nabung ya. Maksudnya aku emang bisa dibilang lumayan boros, tapi bisa dibilang bisa kamu nabung lumayan juga. boros. Lumayan boros lah aku. Oh, bukan termasuk Boros irit banget. gitu, Oh, enggak. boros banget enggak ya? Lumayan boros. Terus Makanya, hedon sekali enggak sih? enggak. Enggak ya? Ya, janganlah. Karena semua orang harus menghargai di mana cari uang susah, kita harus bisa menabung. Jadi jangan kayaknya dapat duitnya misalnya puluhan juta atau ratusan juta, ya habisin segitu ya janganlah. Karena kalian kan masih muda, kan masih punya masa depan. Kadang menabung kan juga buat nanti andai kata orang tua perlu, terus adik perlu, kan kita juga bisa membantu, seneng kan? Kalau Oma juga perlu duit nanti kalian bantu ya. Oma perlu duit, lebihan duit iya. Oh ya kan siapa Kelebihan tahu duit. cucunya gitu ya. Ayo minum dulu. Kita minum dulu ya. Ini kopi. Minum dulu. Pahit ya Oma ya? Enak kan? Namanya espresso. Atau kopi tubruk. Nah, Tia, ada yang penting nih yang Apa Oma pengen tanyain ya. Kan selegram sekarang nih kalau Oma lihat di Instagram, wah yang like-nya banyak adalah yang ada yang semi buka-bukaan gitu loh. Nah kan kalian punya badan memang masih bagus-bagus ya, anak zaman now masih umur belasan ya pasti badannya tuh masih keren, kulitnya masih mulus ya. Kalau Oma-oma kan waduh orang buka lari kali gitu ya. Nah menurut Tia nih, emang gimana sih kok kayaknya Oma tuh risih gitu kalau lihat aduh yang like banyak tapi harus yang buka-bukaan. Menurut kamu gimana sih pandangannya nih coba? Menurut aku ya. Supaya orang-orang juga nggak harus sih gitu loh. Kan harus punya kepribadian juga gitu. Menurut kamu gimana? Menurut aku selama menurut aku itu style dia yang sebenarnya itu nggak masalah. Jadi ada yang aku tahu dengan dengar-dengar dari orang gitu, maksudnya ada emang satu orang yang emang kayak di Instagram buka-bukaan, tapi itu cuma emang untuk difoto doang. Setelah itu dia bener-bener yang kayak pakainya tuh oversize gitu-gitu, yang baju longgar-longgar gitu. Jadi cuma untuk di Instagram aja dia seperti itu. Nah kalau aku sendiri sih, ya aku mau menunjukin style aku yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya aku di Instagram seperti itu, teman-teman aku yang lain juga tahu, oh style Tia emang kayak gitu. Emang bener-bener aku ke mall aja yang bisa yang kayak pakai crop gitu. Tapi ya sebenarnya tahu tempat juga. Kayak misalnya ke Bali pakainya gimana gitu, bukan yang kayak di Jakarta ke mall doang aja pakainya sampai yang gimana banget gitu. Ya intinya jangan salah kostum. Iya, bener-bener. Kadang di acara yang resmi yang sifatnya kita harus di acara meeting atau apa terus pakainya tank top kan itu jadi pusat Iya, jadi pusat perhatian, gitu bener. kan. Nah tapi ada yang memang saya lihat cucuku ini sering kalau pergi ya memang stylemu pakai Iya, celana emang pendek,
baju Jadi itu. aku nggak memaksakan. Jadi di Instagram tuh aku nggak memaksakan kayak pakai celana pendek, tapi ya emang karena style aku begitu gitu loh. Tapi banyak anak-anak muda yang selebgram ini khusus memang sengaja untuk buka-bukaan karena mau likes-nya banyak ya? Iya, aku kurang tahu sih ya kalau itu ya. Maksudnya ya mungkin sebenarnya ya bisa juga dari satu foto dia jadi ketagihan, jadi begitu kan. Jadi dia lihat followers cepet naik nih, like cepet naik. Jadi dia seperti itu. Cuman Jadi itu jadi senjata gitu iya, rasanya. Cuman iya ada juga yang maksudnya nggak gitu juga Oma, jadi kayak ya udahlah yang sewajarnya aja gitu, ada yang kayak gitu. Dulu juga aku sempet kayak di endorse yang lumayan terbuka gitu kan. Nggak mau. Tapi semakin aku terima dulu. Jadi dulu waktu zamannya kayak selebgram belum banyak banget gitu, orang-orang pada bilang kayak nama aku tuh yang kayak orang-orang tahu karena Ya aku loh. berani gitu loh, kayak aku duluan yang berani. Terus makin kesini makin kayak mikir ya ngapain sih sampai yang kayak gitu banget gitu ya. Jadi mungkin orang-orang yang terbuka itu juga nanti mungkin akan ada masanya. Iya, ada masanya. Jadi awalnya. Cuman nggak salah juga mereka kalau pakai yang terbuka gitu, mungkin dia emang udah workout sesusah mungkin terus dia mau menampilkan badan dia gitu kan. Ya, sebenarnya nggak salah juga gitu loh. Ya udah Iya, nge-gym, udah nge-gym terus gitu-gitu. ini mau menampilkan yang ototnya yang seksi gitu, yang lean gitu ya. Wah, tapi ya saya lihat sekarang memang Tea yang cucu saya ini yang saya kenal sekarang ini ya memang sih ada pakaiannya yang ini tapi masih dalam kesantunan ya. Nah, pertanyaan terakhir nih ya. Kan tadi cerita soal selebgram. Nah, pertanyaan terakhir, penghasilan nih yang kelihatannya orang pengen tahu nih. Selebgram yang ngetop nih, penghasilannya berapa sih? Ya. Nggak usah disebutin deh, Oma cuman pengen tahu. Kalau yang baru berapa, yang misalnya Oma kalau yang baru berapa Kak itu biasanya kan kamu udah pengalaman dong sekarang followermu udah 3 digit. Beda-beda Oma. Jadi 3 digit, jadi kan penghasilannya gimana? Coba. beda-beda. Kalau misalnya setiap orang itu kayak temen aku sendiri misalnya sepantaran gitu, ada yang kayak endorse lebih dikit, misalnya dia lebih rame. Jadi setiap orang beda-beda. Jadi aku nggak bisa nentuin kayak kira-kira dia berapa gitu. Mungkin bisa aja yang sekarang followernya masih dikit, Penghasilannya gede? Bisa? penghasilannya lebih gede dari aku dulu Bisa? gitu. Bisa aja sebenarnya. Jadi beda-beda. Cuman kalau untuk sekarang ini ya penghasilannya nggak banyak. Paling sebulan bisa beli 1 rumah lah. Waduh, sayangnya saya ketawanya gede banget nggak nih. zaman muda lagi ya. Coba kalau Oma lahir zaman now, wuduh enak amat ya. Enggak kan? Masa enak, pantesan ini banyak yang ngincer pekerjaan selebgram sampai mau mengorbankan harga diri untuk selebgram. Enggak kan? Nah, jadi ini bercanda ya. Berkat mah udah Tuhan yang atur lah. Ya sih, rezeki Rezeki udah adalah tergantung upaya yang kita lakukan. Bener kan? Kalau upayanya kerja keras, pasti juga rezekinya datangnya keras juga mengalir ke kita. Jadi rezeki itu akan dari bagaimana kerja. Tapi anak muda zaman now harus punya kepribadian yang kuat. Jadi rezeki juga akan melihat kepribadian kuat, rezekinya juga akan bertahan lama. Nggak gampang putus ya. Oke sahabat Nyonya Swan. Nah demikianlah perbincangan soal selebgram zaman now. Kita lanjut ya nanti dengan topik yang lebih menarik lagi. Terus ikutin terus. Stay tune di channel saya. Mantap.